Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman podcast Saksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Senang sekali seperti biasa sore ini ada gue Herjuno Syaputra. Tiap sorenya jam 4 kita akan ngobrol kurang lebih 30 menit dengan bahasa yang tiap harinya beda-beda. Tentunya intinya adalah untuk memperkaya insight teman-teman, knowledge dan juga value-nya. Bagaimana kita memandang hidup dengan berbagai macam tema yang kita hadirkan dengan tentunya narasumber yang masing-masing di bidangnya. Dan senang sekali seperti biasa kita akan nantinya diskusi dan apapun yang teman-teman kerjakan sekarang semoga semuanya dilancarkan. I always try to infuse ke teman-teman bahwa apapun yang dikerjakan harus ingat bahwa there's no such a instant way, harus ada proses, right? So glorify the process. I mean the goals, result itu bonus, tapi yang paling penting gimana kita menjadi pemenang selama proses yang kita jalani ini masing-masingnya ya. Nah, kalau bicara mengenai platform kita, we got some channels, jadi teman-teman bisa akses di kurang lebih 10, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, YouTube-nya juga Partai Perindo, Partai Perindo, semuanya tinggal dipilih ya dari medsos tadi. Ada juga RCT Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, dan websitenya Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih aja, kurang lebih 10 platform yang teman-teman bisa akses. Alright, tema kita hari ini sangat relate sama teman-teman yang akan masuk di dunia kerja. Well, yang belum pun juga yang masih sekolah, yang mungkin sekarang lagi nonton. Kita tahu bahwa basically each of us ya, kita semua tuh sedang mempersiapkan masa depannya masing-masing dengan jalannya masing-masing. Ada yang sekarang mungkin sekolah doang, tapi ada juga yang sekolah sambil kerja atau lagi kuliah sambil kerja, which is good menurut gua. Apapun yang kalian kerjakan, asal put your school at first ya, taruh sekolah nomor 1, the rest yang lain kalian bisa kerjakan, kenapa enggak? Karena kalau yang saya baca beberapa waktu yang lalu, 2025 tuh hampir 75% yang melamar adalah millennials ya, katanya, right? Well, gak usah 2025, sekarang pun 2023 mostly kalau kita lihat gimana sebenarnya bursa tenaga kerja anak-anak muda di luar sana yang pengen banget kerja itu luar biasa, dan semuanya dengan banyaknya jumlah anak muda yang ada, berarti persaingan makin ketat dong ya. Ini jadi PR kita bersama, gimana sebenarnya membuat diri kita berbeda dari yang lain tapi tetap on track dan juga tetap bisa bersaing dengan baik. Nah, tema kita hari ini adalah, ini bagus banget untuk anak-anak pemula ya, seperti saya. Asik. Ini tips mencuri perhatian recruiter perusahaan tanpa pengalaman kerja. Emang bisa nggak sih Kak sebenarnya tanpa pengalaman kerja masuk, saya tadi ngelamar, atau well kalau ada pengalaman lebih bagus. Tapi kalaupun nggak ada pengalaman, kenapa enggak? Nah, kita ngobrol sore ini dengan founder dan CEO Rektra ya, am I right? Yes, pronouncing-nya Rektra Consulting. Ada Ibu Catherine Ika Dewi C. Selamat sore Ibu Catherine. Selamat sore Mas Juno. It's really good to see you in person dengan batiknya dan brosnya cantik sekali ya. Thank you. Memang harus ini ya, looking perform rapi tapi menyenangkan, nggak kaku lah gitu. Dan menurut aku HR juga kan ilmunya kan karena membaca manusia ya, menganalisa juga. Betul. So memang kita juga diharuskan tadi ya Bu ya, memang proper juga. Yes, proper. Dan intinya membuat nyaman lah gitu. Betul. Dan Ibu Catherine, terima kasih sudah hadir di podcast kita. Thank you so much. Ini berguna sekali untuk anak muda. Yes. Karena kan gini Bu, ketika kita belajar, diajarin ya ilmu segala macam. Tapi ketika when it comes to audition gitu ya, ngelamar, pasti akan banyak orang yang nggak tahu. Betul, ya. betul banget. Thank God di era digital kita punya YouTube, medsos, ilmunya makin banyak. Jadi udah banyak platform lah. Tapi saya pasti yakin banyak anak muda yang nggak paham, nggak tahu. Nah ini akan kita bahas. Tapi sebelumnya, aku mau kenalan dulu. Ibu Catherine ini mendirikan Rektra Consulting dari kapan? Terus memang backgroundnya HR atau seperti apa sebenarnya kalau kita flashback? Actually saya lulus kuliah itu saya sarjana ekonomi sebenarnya. Good. Studi pembangunan. Dan saya waktu itu mata kuliah saya mengajarkan tentang bagaimana membicarakan ekonomi negara. Nah tapi anehnya waktu baru lulus itu, setiap melamar kerja saya dipanggil untuk ditempatkan dulu zaman-zamannya MT ya,
manajemen training, saya pasti diterima di arahnya yang HR. HR ya kan. Nah, saya juga bingung itu, padahal saya nggak ngelamar ke sana. Sampai akhirnya saya diterima bekerja di sebuah perusahaan headhunter. Itu jadi kalau headhunter itu adalah kalau sekarang bahasa kekiniannya kita sebut recruitment consulting. Jadi kalau headhunter dulu itu ya mostly dia berkembang dari Eropa. Ya kan, jadi kayak tugas kita bantu perusahaan yang butuh kandidat atau butuh job seeker, kita carikan CV yang sesuai related dengan kualifikasi, kita interview, kita bikin profiling, lalu mereka akan diterima prosesnya lewat klien lah gitu. Selanjutnya di sana. Nah, tapi kan ini sekarang berkembang. Nah, setelah saya 2 tahun di dunia headhunter, waktu itu tuh masih muda banget ya, masih unyu-unyu lah. Aku mulai interview orang tahun 95, Mas Jun. Oh God, aku udah lagi ngapain tuh ya? Tahun 95 ya. 95 udah mulai interview orang. Sudah jadi headhunter dari tahun 95. And then 2 tahun dari sana kebetulan itu pelatihan saya langsung dengan orang dari Scotland kan. Jadi bos saya itu yang selalu yang mendidik dasar saya headhunter itu seperti apa. Lah tapi kemudian 2 tahun kemudian saya ditawarin jadi manajer HR tapi masih junior lah ya. Pegang 3 perusahaan. Nah di situ saya nggak punya background apapun, Mas. Iya kan. Tapi zaman itu belum ada Google, belum ada yang kayaknya sekarang Google tuh kayak kita apa-apa nyari gitu. Bisa gampang nyari. Nah waktu itu nggak ada. Jadi saya cuma pegang 1 buku. Itu buku tentang HR sih sebenarnya yang saya temukan di bawah kolong meja dari bos saya itu gitu. Saya lihat kok lucu ya bukunya, bahasa Inggrisnya mudah dimengerti, itu aja, dan itu menjadi handbook saya bertahun-tahun. Menarik Bu, dari kalau aku lihat ya dari the way tadi story-nya bahwa sebenarnya learning by doing ya at first. Dan kadang gini Bu, banyak orang nggak sadar ketika kita learning by doing itu bahkan menurut aku lebih efektif daripada kita sekolah atau apa karena aku pun kenapa aku bisa relate gini, aku kan backgroundnya bukan ini, bukan jurnalis, bisnis, and then terjun ke jurnalis 1 tahun pertama itu meraba semuanya, but the rest mulai dibablas. Karena aku berpikir gini Bu, ini saya kuliah setahun pertama kuliah tapi dibayar. Dan itu yang Ibu rasakan juga di awal, jadi masih kayak dan Mas Juno, learning by doing itu hukumnya cuma 1. Apa itu? Mau. Exactly, yes. Iya nggak? Iya. Kalau nggak mau ya nggak bisa. Mau dikasih buku setumpuk, dikasih expertise-nya di depan gratis pun, kalau dasarnya nggak mau learning, nggak mau belajar, ya udah. You cannot do it. I could really. Walaupun mau dibayar seberapa pun, tapi kalau nggak mau ya udah. Ya Bu, yang harus kita lihat bahwa first year akan sangat susah. Betul. That's what happened to me as well. Tahun, I was like, oh my God, what's this? Yes. Sorry to say, but I was like, aduh bego ya aku kadang. Tapi it's only kayak beberapa tahun. The rest kita akan menikmati hasil. Jadi dari background tadi Ibu akhirnya memahami kerjaan itu. 1 itu mau, Mas. Yang kedua lagi yang menurut saya belajar learning by doing itu adalah menghargai pengalaman. Karena pengalaman itu jahat banget. Bener nggak sih? Dia beda sama sekolah. Sekolah kan kita belajar dulu baru ujian. Kalau pengalaman nggak dikasih ujian dulu baru kita belajar. Oke. Nah, tapi kalau nggak ada kesadaran diri, kita nggak sadar bahwa pengalaman itu lagi ngajarin kita. Betul. Bener nggak? Ini mau pengalaman sadar diri nih. Sadar bahwa sebenarnya pengalaman itu membawa banyak banget pelajaran. Saya percaya Mas Juno, sampai detik ini di usia saya udah ke 50 tahun bahwa pengalaman itu selalu membawa hikmah, baik buruk pun ada hikmahnya. Betul. Dan ini menarik bahwa sebenarnya yang aku sampaikan di depan ya Bu ya, glorify the process. Yes, glorify the process. It's part of your life juga, bahwa yang kita bisa lihat bahwa sebenarnya orang-orang yang kita lihat sekarang mungkin kelihatannya wah gitu ya, dengan bahkan kalau saya potong Mas Juno, bahkan orang yang kelihatan tadi dengan many title backgrounds, the names, not even know the content of the knowledge. I'm so sorry to say that. You can, right? Karena saya jujur, saya baru terkejar sertifikasi itu sekarang. Padahal dari hampir 25 tahun pengalaman saya cuma 1, SE. Jadi sebenarnya ya kadang ya Bu ya, pengalaman itu lebih berharga daripada sekedar textbook segala macam. Dan itu yang kenapa aku senang kalau ada anak muda yang mulai dari dini. Dari dini itu kuliah atau kerja dia udah bisa nyari uang. Ibu, aku I don't wanna be blabbering ya tapi I start very early.
nyokap aku bilang gini, kenapa sih kamu? Dia bilang, nggak apa-apa, aku pengen nyari uang. Saya bilang, but the end, akhirnya aku bisa bayar sekolah aku setengah. Betul. Dan I'm so proud of myself. Kenapa? Di luar uang, ada knowledge yang aku dapat yang tidak didapat dari sekolah. That's good. Itu sebabnya kenapa kita bicara dengan tema hari ini ya, bahwa kita bicara gimana sih untuk get attention your recruiter even though you don't have any experience. Exactly. Saya selalu bilang sama anak fresh graduate di luar sana, jangan takut cari kerja walaupun kamu belum berpengalaman. Yes. Sebenarnya mereka itu berpengalaman, Mas Juno. Betul. Contoh satu, ketika mereka di kampus itu mengikuti organisasi. Pastinya. Ya, karena di dalam organisasi kampus ataupun sekolah atau apapun, disitulah soft skill kita dibangun. Benar. Ya kan? Yes. Nah, mungkin Mas Juno pernah dengar berita bahwa, baca deh, berapa orang bilang, soft skill yang penting untuk mencari kerja, ada 10. Ada soft skill yang penting cari kerja 5, ada yang 20. Kan kita bingung ya, mana yang paling penting? Tapi menurut saya yang paling utama nomor 1 adalah komunikasi. Komunikasi, yes. Yes, oke. Nah, tapi untuk getting to communicate, you get to have your confidence. Nah, membangun confidence itu sebenarnya dari kecil sih. Iya kan? Ya, jadi contoh nih, saya mau bicara untuk mama muda, papa muda di luar sana. Mumpung anaknya masih kecil-kecil, jangan matikan confidence mereka. Exactly. Karena 5 years, the first in the life, itu adalah dasar kehidupan dia. Contoh, lagi jalan, nak jangan lari, nanti jatuh. Itu kan tidak membangun confidence. Jadi nggak lari, dia diem aja. Kata mama nanti jatuh. Jangan boleh gitu, biarin. Biar dia rasakan akibat dari lari jatuh, sakit, it's okay. Disitulah dia belajar bahwa ternyata kalau saya lari resikonya ini. So he can make decision making, benar nggak sih? Betul. Lari nggak ya? Sih, jadi kayak di organisasi di kampus, makanya saya selalu, kan saya suka ngajar di kampus-kampus ya. Saya selalu bilang sama mereka, jangan takut lulus mau kemana. Nah, dari di kampus itu belajarlah 1, organisasi. 2, kita sekarang udah ngalamin yang namanya dunia digital online, ya nggak sih? Jualan online, it's an experience. Ya, preach. Tapi ini Bu, yang aku sering hadapi di anak-anak sekarang ya, bahwa mereka jangankan untuk mengambil sikap atau mereka udah takut duluan. Iya. Udah takut, malu, gengsi. I was like, man, gue bilangnya, ya. Itu yang bikin kalian gagal tuh kadang bukan orang lain, diri sendiri. Betul. Karena ketakutan, kegengsian, ngapain gue gituan, kan ntar dilihat teman gue. Padahal why not? Oke. Saya aja kita ngomongin gengsi ya, sorry to say. Kayak saya nih, saya pernah kumpul-kumpul sama ibu-ibu sosialita lah. And then one day saya pergi ke Jogja. Makan pecel pincuk di pinggir Malioboro. Pecel pincuk enak banget. Apalagi dengan duduk santai gitu pinggir jalan ngeliatin orang. Buat saya observe loh. Karena saya recruiter, sometimes teman-teman saya suka bilang hati-hati dekat Catherine. Kenapa? Dia tuh baca kamu loh, observe loh gini. Indigo? Enggak sih, cuma dia recruiter. Indigo. Karena kita belajar observe, Mas. Jadi saya sambil makan duduk, nah itu saya foto, saya bikin status apa. Rame dong ibu-ibu sosial itu. Catherine, kamu tuh founder CEO, lalalala. Ngapain makan minta? And so what? Ya. There is a learning that I learn bahwa dunia ini berputar loh. Exactly. Ya kan? One day kita bisa eat di bintang 5. You know what I'm very grateful for my job. Aku kan jurnalis, basically. Aku tuh ngelihat dunia warna-warni dan ngelihat dunia nggak selalu keren. Betul. Aku ketemu orang yang akan keren, besoknya ketemu orang yang susah. And you know what? That's really enrich me here and here. Betul. Jadi aku makin kaya in terms of the way aku ngelihat orang. Itulah yang harus dibangun dengan teman-teman fresh graduate kita sekarang. Bahwa kerja, mohon maaf nih kalau saya boleh sampaikan, tidak selamanya takut karena nggak punya pengalaman. Once you dapat di organisasi, you get all the knowledge. Ya kan, kayak contoh gini, saya suka bilang, kalau saya interview anak fresh, saya nanya, kamu ikut organisasi pegang apa, di bagian apa? Oh iya ibu, saya tuh waktu itu koordinator bagian ini. Oh keren dong, kamu mimpin berapa orang sekian? Berarti dia udah belajar memimpin. Leadership ada di situ. So he got the experience as a leader. Number 2, kalau saya nyari marketing, saya selalu interview anak graduate cuma gini. Kamu waktu jadi event, jadi koordinator acara atau apa gitu-gitu. Atau panitia lah, kamu bagian apa? Saya bagian danus Bu. Apa tuh dana usaha? Keren ya. Dana usaha yang mereka selalu pengalaman dana usaha itu jagoan marketing loh. You know why? They can sell nothing
Actually yang mereka jual belum ada loh. Betul. Iya kan, eventnya belum jalan, tapi dia bisa cari dana. Dana, betul. Nah, itu marketing. Isn't it? Dan dia pasti jago komunikasi. Oh, dia juga orang punya confidence tinggi. Itu kebaca sama saya. Oh gitu. Wah, seru ya kayak. Saya udah bisa nilai. Sebenarnya ya Bu ya, pertanyaannya bahwa ketika kita mau ya masuk ke dunia kerja, kalaupun nggak ada pengalaman, asal tadi ada hal-hal yang kita pernah lalui, itu sebenarnya modal yang cukup. Betul. Alangkah lebih baik lagi kalau memang pengalamannya profesional. Nah, cuman memang yang satu Mas harus didukung dengan ketika dia diwawancara, dia bisa selling out. Ya ini komunikasi nih. Exactly. Dan kadang gini teman-teman ya, Juno, Bu, aku boleh kasih tahu nggak? Aku tuh dapat ilmu komunikasi. Of course dari sekolah, dari apa? Aku tuh ekskulnya debate. Debate, English debate. Debat bahasa Inggris. That's cool. Dan itu tuh ngebantu banget aku. Ya karena kita bisa debat, berarti kita bisa speech, kita bisa ngomong, kita bisa. And you have all the knowledge because you have to have the knowledge before you debate, right? Dan somehow ya Bu, I thank God for that. Ketika aku habis kuliah, ilmu itu kepake banget. Betul. Aku punya confidence, but I learn sampai sekarang pun I learn, I don't wanna be like terlalu over. Karena aku juga mikir ya ketika kita percaya diri tapi jumawa kan salah juga. Nah ternyata memang kalau kita dari obrolan tadi yang kita bisa bahas bahwa anak-anak yang kuliah pun sebenarnya mereka kalau mereka memanfaatkan tools yang ada di sekitar mereka, mereka udah punya bekal. Betul. Masalahnya mereka tidak memanfaatkan itu semua. Betul. Nah ini yang pengen kita bangun teman-teman bahwa sebenarnya sekolah nomor satu, tapi di luar itu ada hal yang kita harus bangun komunikasi, kemampuan berkomunikasi, soft skill, link. Kenapa aku bilang link? Karena ketika kuliah atau sekolah pun harusnya udah punya link ya Bu ya. Ini kayak contoh gini Mas Juno, mungkin masukan buat teman-teman mahasiswa di luar sana ya bahwa kan sekarang kita kenal demo mahasiswa. Demo? Yang di jalanan, demonstrasi, Ya, menurut saya gini loh. Benar, aspirasi itu harus disampaikan, seriously. Buat saya itu bagus. Saya juga dulu suka ikut kok yang namanya, saya termasuk orang vokal loh. Jadi kalau menurut saya itu benar, ya saya harus perjuangkan itu benar. At least saya tunjukin sama semua orang bahwa ini benar. Betul. Tapi way-nya, caranya yang tepat gitu. Instead of rame-rame jalanan di jalan, why don't you make something different? Ya kan? So lebih ke situ sih pikiran saya. Karena itu akan buang waktu, ya kan? Buang energi, masih syukur kalau dia badannya nggak apa-apa di luar sana. Bener nggak sih? Tapi memang sih dibilang karena kita ujungnya takutnya anarkis kan? Iya, bahaya karena mereka sering kepake dengan anarki itu. Maksud saya hati-hati aja. Istilahnya mulailah berpikir secara bijaksana. Betul. Wise decision. So itu apa? Soft skill-nya, decision making. Betul. Analytical thinking keluar. Iya kan, kita bicara problem solving. So I mean like, come on, aktif lah di organisasi, tapi yang benar. Gitu, hati-hati aja gitu ya. Karena saya lihat sekarang, kalau saya interview orang, gitu kan saya langsung nangkep, bagus sih leadershipnya. Hati-hati, good leadership will be ada positif dan negatif ya. Asik. Dan di wawancara sih bisa nangkep itu. Baik. Kalau ini saya bawa masuk, boleh nih, dia bakal mengacaukan ini. Bisa aja gitu kan? Betul. Karena saya selalu bilang gini dalam seminar leadership saya selalu bilang, leader itu apa sih? Seseorang yang bisa membawa pengaruh ke orang lain. Tergantung baik ataupun buruk. Betul. Benar nggak? Itu dia jago banget kalau dia bisa bawa orang melakukan apa yang dia mau. Nah sekarang bertanya, provokator leader kan? Leader, very good leader buat saya mah. Cuma satu orang bisa sekian ribu ke bawah, wah kan keren itu malah. Saya pikir, kenapa nggak bagi-bagi sih ilmu secara positif? How you manage thousands of people. Nah itu yang saya khawatirkan di situ doang. Kalau ada pertanyaan misalnya zaman now dan zaman old, kan Ibu sudah melewati tadi 25 tahun, right? Oh God. Ibaratnya udah ngalamin PO Box saya, Mas. Wow, that one ya, yang PO Box. Iya, dan saya yakin anak sekarang nggak tahu tuh PO Box apa. Nah Bu, dari 25 tahun ini, ada bedanya nggak sih zaman old sama zaman now? The way we recruit people. Beda. Apa yang paling signifikan? Beda banget. Ya tadi saya say, PO Box. Mungkin teman-teman yang sekarang nih masih pada muda, masih kuliah nggak tahu mungkin PO Box apa ya. PO Box itu di mana kita buka iklan, kemudian PO Box itu ditempel satu kotak di kantor pos. Jadi kantor kita tuh orang nggak tahu di mana. Kita cuma tahu punya nih, masuk di PO Box. Nanti dari kantor pos diambil lah itu sekian ratus amplop coklat ya, terus dibawa ke kantor kita.
Nah itu saya sudah ngalamin kayak gitu. Jadi kalau sebenarnya ya dulu dan sekarang mas, sebenarnya simpelnya kuncinya satu sih, digital. Digitalisasi. Benar nggak? Digitalisasi. Zaman dulu sebelum corona nih, saya sudah mengadakan campaign tentang smart job seeker. Smart job seeker. Smart job seeker artinya you have to be smart, baca lowongan kerjanya dulu mas. Ya zaman now ini lowongan kerja itu udah sangat antik banget. Ya kan, bahasanya zaman bahasa kekinian gitu. Kadang-kadang malah dengan sengaja tidak bikin cantumkan job desk-nya apa, job kualifikasinya, pokoknya hiring gitu kan, gede, we are hiring, terus tulis business analyst, send your CV to ini. Bingung nggak yang baca? Business analyst apa sih? Artinya setiap zaman now ini harus kalian pelajari adalah setiap jabatan posisi itu punya kerjaannya sendiri-sendiri. Hati-hati. Contoh mas, account manager sama accounting manager is kind of different. Account manager you looking for customer marketing. Accounting manager you are doing something financing. You calculate money. Nah pernah nih mas di LinkedIn saya yang ada sekian puluh ribu orang ikut itu, saya buka iklan dicari accounting manager yang ngelamar, saya cari account manager yang ngelamar accounting manager. Mereka pun bingung ya. Ya, nah itu dua digital ya saya. Jadi digital ini yang paling saya pikirin adalah dulu waktu corona yang banyak dipotong itu yang di PHK rata-rata nggak punya kemampuan dalam digital. Ngeri ya, karena kan digital sistem dibangun. Betul. Nah kalau kita nggak cepat belajar, kita nggak cepat melakukannya, selesai. Ketiga, kita harus bicara masalah multitasking. Tricky nih. Multitasking gimana? Karena gini, teman-teman saya waktu itu pernah cerita, kita PHK 5.000 itu saya tiba-tiba ada iklan. Loh, bro, lo bisa buka PHK 5.000 orang loh, gitu. Kenapa lo cari? Karena gue cari 500 yang bisa ngerjain 5.000. Artinya dulu mas, ada marketing manager, ada marketing staff, ada apa sendiri-sendiri, promosi sendiri. Saya sekarang enggak, satu marketing dia nyales, dia promote, dia apa sendiri, satu itu, jadi itu multitasking. Karena mau nggak mau kan zaman berkembang ya, banyak pekerjaan juga yang akhirnya disatukan dan tadi kita juga ya namanya job desk tadi digantikan dengan yang lebih simple, lebih slim. Benar. Jadi kalau balik lagi tadi mas intinya dulu dan sekarang kita bicara digital aja. Digital. Dulu kita bicara manual, kita bicara amplop coklat, dulu amplop coklat tuh saya pernah bahas di satu radio tuh bahwa berapa sih nilai satu amplop coklat itu secara money itu 25.000, 30.000 itu sampai kehitung loh. Tapi sekarang itu udah nggak ada semua. Benar. No cost. Tinggal one click away. Bu, satu mungkin. Kita udah dapat lah istilah, walaupun sangat ya namanya obrolan ini kan singkat ya. Iya betul. Hanya menyentuh awal-awalnya aja permukaan. Tapi kalau ada pertanyaan ketika kita interview, ini orang yang sering juga bingung ya. Apa hal yang do and don'ts-nya ketika kita interview satu kerjaan dan kita pengen banget mau meyakinkan kepada interviewer kita, what we should do sebagai yang melamar gitu. Love at the first sight. Love at the first sight. Love at the first sight is starting from what? Performance, right? Good. Performance, kan? the way we look, the way we dress up. Cara pertama kali Juno datang ketemu orang, pasti Mas Juno akan lihat adalah impressionnya. Iya kan, pertama wujudnya. Kok bajunya gitu sih? Kok orangnya? Ya itu kan. Somehow itulah kita, recruiter. Kedua, the way you selling, apa sih yang lo bisa kasih ke gue untuk perusahaan gue? Kenapa sih gue harus rekrut lo? Benar nggak? Good. That's the point. Jadi sebenarnya kalau ditanya misalnya gini, kadang-kadang ya dalam interview nih, contoh waktu kerja awal, ini yang mohon maaf ya, I'm very hating people waktu bikin di Google dan semua pada konsep apa aja lagi konseptornya ke Google. Jawabannya pun? No, nggak bilang, hi, come on, what do you think about yourself? Can you describe about yourself? Come on, describing is my position, right? Recruiter tugas saya describe dong, enggak dong. Hai, kalau saya kebetulan dikenal kalau interview orang itu di coffee shop. Wow. Why? Because people can be relaxing. Ya nggak sih? Kalau dirimu undang orang dari satu ruangan tertutup dan di interview, dia langsung udah keder tuh. Sebagai dia langsung, aduh orangnya kayak apa di dalam ya? Udah pengen kepo-kepo nih ya. Dia mulai kaku dan somehow dia langsung ngeblok. Jadi kalau ditanya dia lagi. Nah, ketiga saya pikir satu performance, kedua bahasa tubuh. Relax, santai, tenang. Karena begitu you panik, nggak bisa kejawab pertanyaannya. Betul. Nah, ketiga selling yourself itu di 5 minutes pertama. Contoh,
kadang-kadang keluar sih mereka tanya, bisa ceritakan tentang saya, Anda siapa? Gitu kan? Okay. Kalau saya simpel aja, satu, sebutkan, nggak usah sebut nama, dia udah punya nama kamu di dalam, nggak usah. Nama saya Catherine Ika Dewi Krishandini, tapi Bapak bisa panggil saya Catherine, nggak usah. Hai, saya Catherine, saya sudah di dalam dunia HRD selama 25 tahun. Saya tipikal orang yang dalam HR itu saya senang berkomunikasi, dan buat saya HR itu bukan human resource actually, tapi human relation. Because you have to connect with people before you manage them. Okay. So that's you selling yourself. Jadi pembedaannya juga jelas ya Bu ya. The way we introduce ourselves. Hi, my name is Juno. I'm 27 years old. Blah, blah, Nggak blah. perlu. Mereka bisa baca di CV ada kok. Apalagi kalau halo, nama saya Catherine Ika Dewi, rumah saya di Jalan Sayung ini. Hey, come on, they don't need that. They can read it. Betul. Okay? Jadi ceritakan siapa kamu dalam 5 minutes. Positif kamu apa, terus istilahnya nilai jual kamu buat mereka itu apa? Gitu poinnya kan? Nah ini yang jadi PR kita bareng-bareng ya teman-teman, bahwa sebenarnya ya hal kayak gini mungkin nggak akan diajarin secara formal di rumah atau di sekolah. Tapi ya kalau kita yang tahu sekarang, mungkin adik kita boleh ajarin. Orang tua yang tahu sekarang ajarin. Well, the rest of us kalau kita nggak tahu, inilah pentingnya anak muda untuk cari tahu banyak ya. Google, ngobrol. Dan lagi-lagi sebenarnya there's something that money can buy, itu experience. Pengalaman tuh nggak kita bisa beli, right? Betul. Well, ini yang harus kita kejar terus dengan segala proses yang kita lewati dari sekolah, dari SMA, dari kuliah, apapun pengalamannya diambil. Masalah gagal atau enggak itu urusan nanti. Saya jujur senang dengan kata-kata Mas Juno tadi di awal, learning by doing. Oke. Jadi kalau mau jadi yang sekarang nyari kerjaan ya itu, you have to learn. Kalau bisa buat hidup kamu tuh, atau saya suka bilangnya tuh, pernah dengar nggak sih long life learner? Long life learner, ya. Ya kan, di usia berapapun belajarlah terus gitu. Betul. Saya aja belajar loh. Banyak teman-teman saya ketawa ketika saya belajar Canva, Mas, ya kan? Cat, you are 50, gitu kan? Atau saya belajar pitch deck bahkan. Kok lu tau pitch deck? Pitch deck kan kerjanya startup gitu kan. So what? Tinggal belajar. Betul. Saya belajar dari Google. Saya aja mau tahu kok kenapa begini, kenapa begitu. Nah itu saya balik lagi learning itu mau nggak? Gitu. Jadi kalau teman-teman yang fresh graduate jangan takut. Betul. Ya punya pengalaman di organisasi, terus pengalaman panitia, ya online lah silakan, ya kan, atau kegiatan. Satu, terakhir jangan lupa jualan diri di LinkedIn. It's a very good platform. Teman-teman di luar sana harus paham dunia digital sekarang harus rajin belajar new platform for job seeker. Isn't it? Ya kan, belajarlah. Mungkin bukan cuma LinkedIn loh. Oh ada ini, ada itu, ada ini. Dan saya sekarang kadang-kadang bingung sama teman-teman. Hey, come on, ilmu di luar sana tuh udah gratis banget. In anytime. Bahkan mohon maaf nih ya, lagi nungguin mamah nyalon, misalnya suruh nganterin, bete dong cowok-cowok. Daripada main game, saya selalu tahu cowok-cowok main game ketika dia pakai HP itu udah diputer begini, jadi memanjang. Dia nge-game, gitu kan. Saya langsung, better kamu buka kayak gitu, baca ilmu. Betul. Baca ilmu, apa yang mau saya pelajari hari ini. Make your daily journal ya. Aku minggu ini aku pengen belajar ini. And you know what? Waktu kita interview kita akan tanya itu. Saya kok interview gitu. Ngeri kan? Time is very short, but we got actually masih banyak. Tapi masih banyak bisa dikembangin. Tapi tadi semua yang kita obrolin adalah it's about soft skill, experience. Mau belajar, nggak pantang menyerah. Jangan gengsian. Plus mungkin kalau aku boleh tambahin as what we call sebelum kita close, attitude, work ethic. Ini yang kadang teman-teman lupa. Pinter, cakep, tapi nggak tahu telat ya. Suka nggak bisa diajak kerja sama. Apalagi udah dipanggil interview tuh telat, aduh males banget. Nggak bisa diajak kerja sama, emosian. Ini yang kadang. Ya, itu kan balik ke personal, tapi aku yakin kita tiap hari belajar, ya pernah salah, besoknya harus lebih baik lagi. Yang penting mau belajar. Catherine, is a very, fruitful discussion, daging semua. It's an honor for me. Aku pun juga generasi di bawah Bu Catherine, tapi aku belajar juga dari Bu Catherine bahwa orang kadang ngelihat sesuatu yang kita punya tuh hadiah ya, padahal it is not. It's a full of trial and errors, rejections, Juno nggak cukup bagus. But
I'm okay with that, ya. Yes. Aku terima, tapi aku belajar aja. So, itu yang harus teman highlight bahwa tadi proses. Ya, Ibu Catherine yang sekarang 25 tahun ya wajar. Beliau punya endurance seperti itu. One more thing, endurance. Itu harus dijaga. Karena kadang orang tahun kedua, tahun ketiga nyerah. Gitu. Betul, komitmen dan fokus. Padahal kerja tuh long term segala macam. Tadi apapun itu, make sure you do your best, Bu Catherine. Thank you so much. Sama-sama. Dan apapun yang obrolan kita bahas hari ini sebenarnya sangat relate sama obrolan kita dengan value yang dipunya Partai Perindo, yaitu produktif. Teman-teman harus produktif, harus solutif, harus modern tadi ya, bersih penting banget, berintegritas. Ini juga penting. Banyak orang di sana yang keren tapi nggak punya integriti. Ada banyak contohnya kan di TV-TV, di berita-berita ya. Oke, flexing doang ataunya ya gitu ya. Betul. Peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Itu yang pengen kita infuse ke anak-anak muda, bahwa semuanya nilai-nilai yang ada di Partai Perindo juga, semuanya teman-teman juga harusnya punya juga hal yang sama. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan bagi WNI yang berminat mendaftarkan diri sebagai anggota legislatif ya di semua tingkatan, DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Caranya tinggal ke sini. Yes, this one. Oke, dan untuk menjadi member Partai Perindo boleh juga ke sini. Oke, dan jangan lupa untuk download apps kita, tinggal di scan, one click away. Ini appsnya, you got tons of infos di sana, silakan di download. And last but not least, terima kasih Ibu, semoga kita nanti ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik, lebih sehat, dan obrolan yang semoga kita bisa membawa banyak berkah untuk orang yang di sekitar kita. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo, semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Herjuno Syaputra signing out, have a good day, bye bye, God bless. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh